anak ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi. Sudah siap belajar hari ini? Sudah, alhamdulillah. Karena anak ibu sudah siap dengan pembelajaran hari ini. Ayo ketua kelas, Ferry siapkan temannya. Ya, sebelum belajar kita Ada teman yang tidak hadir, Nak? Ada, semua hadir ya? Hadir, alhamdulillah ya. Semoga kita semua dan seterusnya selalu dalam keadaan sehat sehingga kita bisa terus untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Semangat kan? Semangat. Oke, demi membangkitkan semangat nasionalisme kita seperti biasa jadwal kita hari ini menyanyi lagu nasional Garuda Pancasila. Untuk itu anak ibu dimohon untuk berdiri. Hitungan ketiga kita nyanyikan sama-sama ya. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Oke, jadi selanjutnya ya pembiasaan kita yaitu kita mengaji surat pendek. Kita mulai dengan hari ini surat Al-Ikhlas. Yuk kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih anak ibu semuanya ya. Nah, kemarin kita di pertemuan minggu lalu kita sudah belajar mengenai kecerdasan artifisial kita, yaitu tentang apa kemarin Nak? Mesin cerdas dan non cerdas. Nah hari ini sama, kita masih di materi yang sama ya, kecerdasan artifisial. Kemudian nih, anak ibu bisa lihat gambar di depan jelas? Oke, gambar pertama ini apa? Google Assistant ya, sebelahnya. Nah, itu kalau kita kaitkan dengan pembelajaran kemarin masuk ke dalam mesin cerdas ya. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana kecerdasan artifisial itu membantu kehidupan kita di kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara penggunaannya, karena materi kita hari ini yaitu pemanfaatan kecerdasan artifisial. Nah, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, melalui tanya jawab dan pengamatan pada gambar dan video, anak ibu mampu membedakan pemanfaatan kecerdasan artifisial sebagai pengembang dan pengguna dengan tepat. Ya, tujuan pembelajaran ini nanti kita akan melakukan simulasi sederhana, di mana nanti anak ibu dapat mencoba memanfaatkan kecerdasan artifisial sebagai pengembang dan pengguna dengan contoh konkret yang baik. Nah, dari dua tujuan pembelajaran itu, anak ibu harapkan nanti anak ibu benar-benar dapat ya. Kita
model yang di dalamnya sudah difasilitasi beberapa mesin cerdas. Di antaranya biasanya di dalam mobil itu ada apa? Seperti monitor, ada monitor seperti misalnya apa namanya Max ya, disertai itu juga ya. Kemudian, nah apa itu kecerdasan artifisial? Nah kemarin ya sudah kita pelajari apa itu anak ibu Iwan? Kemampuan mesin untuk berpikir seperti manusia, Bu. Ya, kecerdasan artifisial itu adalah kemampuan mesin yang berpikir seperti manusia ya, dapat mengenali wajah, menjawab pertanyaan. Contohnya yang mengenali wajah itu apa namanya? HP ya, Iya, Bu. Mama kami suka pakai itu, Bu. Ya, kita itu ada anak itu dia nanti ini yang akan kita capai salah satunya tujuannya yaitu dengan adanya Face ID tadi dapat menjadi manfaatnya kemana larinya? Ke keamanan di sini. Nih, manfaat kecerdasan artifisial yang pertama yaitu di bidang pendidikan, hiburan, transportasi hingga kesehatan. Nah, apa saja ya itu salah satu contohnya? Nih, bidang pendidikan, contohnya apa itu aplikasinya? YouTube. Ya, YouTube kan nggak lupa sayang, bukan YouTube nanti dia di bidang hiburan. Ya. Kemudian di bidang kesehatan. Nih, kalau kita mau berobat sekarang kita ada sistem online, ada aplikasi BPJS Kesehatan. Itu transportasi apa itu? Yang terakhir di bidang keamanan. Tadi yang Ibu Iwan sebutkan ya, ibunya di HP-nya dipasang Face ID supaya handphonenya itu aman ya dari gangguan manusia lainnya ya. Nih, nah kemudian apa lagi yang kita pelajari dari mesin kecerdasan artifisial ini? Kita anak ibu ada yang sebagai pengguna, ada juga yang sebagai pengembang. Ini contohnya menggunakan face unlock untuk membuka kunci HP. Nah menurut itu kita sebagai pengguna atau pengembang? Pengguna. Kemudian menonton rekomendasi video di YouTube. Pengguna. Nah juga mengembangkan filter wajah untuk aplikasi media sosial. Pinter anak ibu ya. Lanjutnya menulis kode untuk melatih robot agar bisa berjalan sendiri. Pengembang. Memanfaatkan Google Translate. Membuat program bisa menggunakan aplikasi Pega. Menggunakan game yang bisa belajar dari cara bermain. Merancang sistem yang bisa konsentrasi nanti ada SDT kita menunjukkan ke anak ibu ya, nanti tergolong yang mana. Sampai sini paham anak ibu? Pertanyaan? Jawab tidak, gimana semuanya ya. Nah, ini akan kita lakukan. Siapa yang pernah menggunakan efek filter di TikTok? Saya di kamera HP. Ya di kamera HP pasti ada filternya kan? Kamera biasa pun ada filternya. Ya. Nah ini adalah salah satu juga contoh kecerdasan artifisial. Ini yang akan kita lakukan dalam foto anak ibu masing-masing ya. Kita dulu pendidinya. Masing-masing kelompok ya. Nah, perhatikan, jelaskan dulu apa yang akan kita lakukan. Yang pertama, nanti ibu amati dulu apa yang akan ibu contohkan ke kamu ya. Kemudian dari itu kita diskusikan bagaimana kita membuat efek di TikTok. Biasanya kita selama ini menggunakan efek yang sudah disediakan pengembang ya kan? Bu, kami izin dulu. Iya, iya. Kami mau makan, Bu. Jangan main-main ya. Iya, Bu. Ya, selama ini kita kalau menggunakan TikTok, kita sudah mulai memakai efek yang disediakan pengembang. Nah sekarang ibu ini mengajak anak ibu sendiri kita buat
untuk memotivasi TikTok. Tidak apa-apa sayang. Yang jelas kan sekarang ibu sudah konfirmasi ke grup ke orang tuanya. Ya, mau pakai akun TikTok siapa saja sudah mengizinkan orang tuanya. Pokoknya orang tua kamu mata-mata. Nah, di sisi kanan atas ada tombol pencari. Tombol cari. Klik di situ filter TikTok, langsung ketik di situ filter TikTok. Filter TikTok. Dan pilih salah satu saja. Pilih salah satu saja. Mana tuh pilih? Pilih salah satu. Pilih yang paling jauh di atas itu. Ya. Nah, di sini ada buat efek diri kita sendiri. Ada muncul? Buat efek sendiri. Klik kok. Ya. Buat efek sendiri. Oke? Oh, jangan putar-putar nih. Buat efek di TikTok. Keluarnya ada minggu. Nah, situ banyak terserah sama ibu mau pilih yang mana. Kalau mau pilih tutorial cari yang ini. Ya, nampak kan? Nih, ada nih kalau kita buat biasa cantik-cantik kalau mau pakai kacamata ada sebelahnya. Nih, misalnya ibu pilih yang ini. Nah, terserahnya ibu mau pilih yang mana. Nanti kita sedia intensitasnya. Cantik bu. Ah, mau jadi cantik silakan. Mau dibuat lucu-lucu silakan. Jangan yang itu langsung presentasikan. Biar nampak hasilnya. Kalau mau cantik arahkan ke wajah kita langsung. Nah, ini ibu cantik kali di sini nah. Nah, ya kan? Udah cantik ibu tambah cantik lagi di sini. Nah, Saya jadi lebih muda. iya. Jadi nanti kalau orang memakai efek yang kita buat, kita menghasilkan uang. Gitu. Ya ini sudah misalnya bulu matanya mau dilentikkan berapa gadai boleh. Klik bulu mata. Ya klik bulu mata. Apa bulu matanya nak? Jadi apa? Nah ya, terserah nak. Mau halusin apa ya? Bulu mata kita perhalus, warna mata warna lipstiknya supaya gak gonjreng kali bisa kita buka. Ya, oke. Dan berhasilkan nanti tekan tombol selesai. Ya, tekan tombol selesai nanti oleh TikTok itu akan ditinjau 1 menit. Nah, kalau rasanya lolos nanti udah muncul TikTok kita filter buatan kita sendiri. Kita beri nama apa nih muncul nanti atau nama kita atau Halloween atau apa ya. Nah, itu ya. Oke, kelompok yang sudah silakan dipresentasikan hasilnya apa tadi nak? Apa dia nak? Ya. Nah, ini hasil efek yang dihasilkan teman kamu ya. Nah, bisa dilihat nak? Nah, itu hasilnya. Ya Pak. Ya Pak. Wow, ini sekali. Kita ya. Terima kasih Ibu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan, ada kesulitan untuk efeknya? Tidak. Tidak ya, oke. Kita lanjut karena anak ibu sudah paham. Ya. Kita ice-breaking dulu. Nah, ice-breakingnya tapi anak ibu tetap anak ibu ajak untuk tetap berpikir ya. Di sini ada kembang. Sini ada penggunaan. Jadi ibu akan bagikan ke dalam sticky note ini ada gambar. Jadi anak ibu nanti masing-masing silakan menempelkan di depan apakah dia pengembang atau pengguna. Kelompok siapa nanti ya yang tercepat ya? Oke, sudah siap? Oke, hitungan ketiga. Ya, hitungan ketiga.
Ya, Ayo kelompok 2. Ye. yang lain lagi, yang lain kawannya gantian. Gantian. Ya, ini kan situ ini mengembang. Nah, inilah hasil kita ya, walaupun kita ini bermain bersenang-senang, tapi tetap kita diajak untuk berpikir kritis ya. Dan laku jawaban kami dulu. Nah, kalau tadi cek nih, tadi tes ID, betul ya kita sebagai pengguna. Nah, kalau yang ini ya, kalau lambang ini ya, enggak. Tapi kalau kita menggunakan di jawabnya sudah kita klik, baru kita jadi pengguna. Ya, karena yang itu masih pengembang. Tapi kalau kita mengubah filternya menjadi pengguna. Oke, Bapak Ibu. Nah, apa kesimpulan kita hari ini? Apa kesimpulannya? Yang pertama, gunakan teknologi untuk berkarya, bukan hanya untuk bermain. Segala kecerdasan artifisial ini yang dibuat oleh pengembang harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, ya. Kemudian kita semua bisa menjadi generasi cerdas digital yang kreatif dan bertanggung jawab, sehingga fitur-fitur apa yang disediakan dapat kita pertanggungjawabkan sesuai dengan etika digital. Nah, bagaimana pelaksanaan Ibu belajar hari ini? Tenang, luar biasa. Nah, kalau gitu, ya, jangan lupa untuk tidak lanjut selanjutnya di rumah, tetap mengulang-ulang pembelajaran kita hari ini apa, ya, dibaca lagi untuk pertemuan berikutnya masih di materi yang sama mengenai kecerdasan artifisial, ya. Pengertian Ibu? Oke, pertama jadi anak yang baik, rajin belajar, ya, jangan lupa untuk selalu belajar. Ibu hari ini, anak Ibu boleh istirahat, Ibu hari ini